Tapi pernah kejadian yang tadi aku bilang kayak misalnya pernah mengalami amblas lah ya investasinya kayak gitu pernah? Yang aku lakukan sih gitu Mbak Jum, karena udah beberapa kali kena badai ya, dan akhirnya juga kita bisa bisa bounce back lagi kok. Kalau Joyce kemarin lihatnya setiap bulan ya, ini tiap hari diliatin. Tiap hari diliatin naik turun stres sendiri. Halo Sobat Medio, di episode kali ini adalah spesial. Kami mau ngobrol santai tentang finansial. Saya Jumiati dari Kontan. Dan saya Joyce dari Kompas. Sobat Medio, pada episode pertama ini kita ngobrol-ngobrol aja santai kali Mbak Jum Iya, ya. iya, iya, bener enak-enaknya Kita begitu ngobrol ya. soal apa ya? Investasi Mbak Jum. Oke. Kayaknya banyak anak-anak muda teman-teman kita ini baru kenal investasi. Oh ya jangan lupa. Apa tuh Mbak Jum? Follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify. Nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap episode terbaru di setiap hari Rabu dan Jumat. Oke. Jadi ngomong finansial gimana nih Joyce nih? Apanya Mbak Jum? Mungkin mungkin Joyce bisa cerita ya awal mula background kan bukan ekonomi ya. Bukan banget Mbak Jum. Woy, Dulu kata dulu apa? pepatah jauh panggang dari api. Dulu apa? Aku anak sastra Mbak Jum. Sastranya sastra? Sastra Cina. Nggak ada itu ekonominya, angka aja nggak ada Mbak Jum, kecuali Oke. IR Sanse udah. Oke, itu satu dua tiganya dari. Kenapa bisa nyangkut di ekonomi, di finansial kayak begini? Kepepet Mbak Jum. Mungkin cerita deh gimana? Jadi gini Sobat Medio, aku tuh dulu pertama kali masuk di Kompas nggak kebayang jadi yang namanya wartawan ekonomi. Pertama kali aku di Kompas itu liputannya apa waktu itu, tahun 98 ya, pas kita ada gejolak politik, aku tuh liputan mahasiswa karena aku meliput teman-temanku sendiri. Oke, Nah terus kayak gitu lagi rame-ramenya tuh ya. rame-ramenya Hmm, waktu itu aku tuh dipindah Mbak Jum hmm. sama pemretku waktu itu, Mas Surya Pratomo, Mas Tommy, sekarang ada di Singapura. Oh, iya. Jadi pindah ke des ekonomi, langsung ke bursa. Langsung Namanya itu lompat ya, langsung Mbak Jum. lompat itu. Itu kayak diterjun dari lantai berapa gitu deh. Namanya anak sastra ya, kita masuk ke ekonomi. Hmm, Terus mesti kayak bursa itu kan detail banget ya Mbak Jum hmm, ya. hmm, Kita mesti tahu istilah-istilah teknisnya bagaimana. Nah itu kenapa aku investasi? Sebenarnya sih mau sambil belajar Mbak Jum. hmm, Karena kita namanya anak bursa nih. hmm, hmm. Kalau kita nulis soal investasi, soal obligasi, reksadana, terus kita nggak pernah mengalami yang namanya bagaimana kita berinvestasi. Itu kan kurang apa ya, Pas kurang itu ada ya. experience-nya Mbak Jum Hmm, ya. hmm, hmm, Sama hmm. mungkin kalau teman-teman anak otomotif nulis busa-busa soal mobil mewah tapi nggak pernah naik. Pasti ceritanya itu kurang kurang greget gitu loh. Iya, Kalau iya. aku awal mulanya gitu sih Mbak Jum. Nah Mbak Jum cerita gimana nih? Oke. Cerita juga dong. Mbak Jum kan emang udah niat ya. Kontan itu kan sebuah waktu itu tabloid ya Mbak Jum ya. Ah, ah, Tabloid emang ekonomi. Jadi udah betul. niat banget dong. Niat banget ya, niat banget. Niat Memang banget ke ekonomi. memang backgroundku kan administrasi niaga, FISIP. Hmm. Tapi awal mulanya kenapa masuk di investasi? Sebenarnya ngomongin investasi itu ya, kalau Joyce inget tahun 90-an 8 juga nih sama 97-98 lah ya, beda setahun dikit lah ya. Eh, itu ngomongin investasi itu jarang banget kan? Betul. Nggak ada Nggak sama ada. sekali. Susah banget cari sumbernya. Iya nggak ada. Jadi aku tuh walaupun mungkin di bidangnya di ekonomi dulu di FISIP administrasi niaga, tapi nggak pernah ada omongan tentang, hey kita berinvestasi itu nggak ada. Hmm. Jadi aku baru tahu tentang investasi ya pas lagi masuk di Kontan Hmm. 97-an gitu. Memang gimana ya ngomongnya ya. Kalau Joyce kan belajarnya sastra Cina ya. Aku Chinese tapi nggak bisa bahasa Cina. Harus belajar sama aku ntar. Iya. Nah, tapi aku nih kan kalau tipikal Chinese zaman itu ya, zaman dulu banget gue. Zaman itu kan jadi pedagang atau jadi Mm-mm. sales gitu Mm-mm. kan. Hatiku tuh nggak di situ gitu kan. Mm. Jadinya nyarinya itu memang nyari ke kayaknya seneng deh kalau misalnya ngulik-ngulik tentang sesuatu tentang ekonomi. Jadi waktu pertama Mm. kali masuk ke konten pun nggak berpikiran tentang investasi. Mm. Pikirnya tuh
menarik nih ngomongin tentang ekonomi, membahas tentang manajemen dan ketemu dengan orang-orangnya, dengan tokoh-tokohnya. Itu aja gitu. Jadi nyemplung ke investasi pun mendadak juga karena di sini loh ternyata ada loh instrumen untuk berinvestasi lewat pasar saham, ada emas, ada macam-macam lah waktu itu. Memang aku beda setahun kan ya. Jadi sebelum Krismon. Jadi waktu itu masih agak lumayan lah gitu kan. Nah, begitu Krismon kan memang amblas semua ya. Jadi kalau begitu Krismon tuh kita ngomonginnya peluang-peluang. Nah, zaman itu banyak tuh omongan tentang investasi-investasi yang nggak bener. Itu jadi rame lagi nih ya ceritanya kita ke sana sini gitu jadinya gitu. Nah, Mbak Jum boleh cerita nggak? Waktu dulu kan Mbak Jum bilang sumbernya tuh kurang ya, nggak kayak sekarang ya Mbak Jumnya. Sekarang tuh yang namanya IG, podcast, YouTube, you name it lah semuanya ada. Nah, dulu Mbak Jum pertama kali tuh investasinya apa Mbak Jum? Kalau kita ngomong investasi, aku tuh pertama kali ya awal sebelum kejadian falas, kan dulu rupiah dolar itu 2.500, ya kan? Itu jadi 15.000. Belum 10 ribuan lah, 10 ribuan. Terus suatu hari aku tuh wawancara sama Treasury, terus ngobrol-ngobrol, dia proyeksiin ini memang rupiah akan jatuh dari 2.500 tuh ke waktu itu sekitar 4 ribuan kalau nggak salah. Dia proyeksiin 7.000. Wah, itu kan. Cuannya gede dong. Cuannya gede ya. Waduh, gitu kan. Cuman masalahnya kan nggak punya duit juga, gitu. Udah ngomong sama semua orang, rupiah ini kita beli dolar deh, beli dolar. Kayaknya waktu itu lagi, gua kebalik sih ya posisinya ya. Waktu itu kan orang suruh beli rupiah ya, suruh nyimpen rupiah ya, ini beli dolar. Soalnya cuan ini gitu kan. Tapi yang nggak punya duit banyak ya akhirnya kalau misalnya itu bisa dihitung, itu salah satunya yang pertama tuh beli falas gitu kan, beli dolar walaupun nggak banyak. Dan juga ternyata setelah beli ya seperti tadi Joyce bilang, kalau kita nggak investasi nggak dapat greget ya. Baru tahu bahwa banknotes kertas uangnya dolar kalau misalnya kita pegang itu bisa bukan masalah ya, tapi problem tersendiri juga. Nanti pas ditukar nilainya turun, nggak boleh lecek. Nah itu gitu. Terus juga kita nggak dapat apa-apa, pegang aja kayak gitu. Nah Joyce pertama kali apa investasi? Aku pertama kali itu beli reksadana Mbak Jum. Kita itu soalnya tahun itu kan nggak ada tuh ya. Nah itu Mbak Jum. Itulah Mbak Jum, aku tuh pengen beli reksadana gitu kan. Terus aku ke bank nih Mbak Jum. Waktu itu kan banknya hanya bank asing. Betul. Yang menjual reksadana itu. Iya. Sakit hati Mbak Jum tau gak? Kita KCS-nya mau beli reksadana minimal berapa? 500 juta. Gile. Kita reporter ya. Baru masuk kerja, kapan gue punya duit 500 juta gitu. Karena memang pada waktu itu Taman Motion yang namanya instrumen investasi itu emang buat yang konsumer yang premium ya Mbak Jum ya. Emang orang-orang yang benar-benar punya duit gitu. Padahal yang namanya reksadana kalau dibandingkan dengan investasi lainnya ya, itu tuh sebenarnya paling safe lah ya sebenarnya. Paling gampang. Nggak terlalu banyak usah mikir lah. gitu kan. Tapi sayangnya pada saat kita mau beli itu tuh akses untuk untuk ke produknya tuh susah banget. Itu 500 juta teman-teman. Padahal itu paling gampang padahal waktu itu. Jadi karena aku udah kena mental nih Mbak Jum di depan CS bank asing. Karena waktu itu Taman Motion yang namanya bank BUMN gitu juga belum banyak yang jual produk reksadana. Semuanya premium lah ya. Premium banget lah pokoknya. Kalau nggak tajir melintir tuh. Kalau nggak gold, apa istilahnya tuh? Kalau nggak gold, emerald apalah itu. Terserah lah ya. Terus aku kan kita punya narasumber yang Mbak Jumnya, dan kebetulan narasumber kita di manajer investasi itu baik-baik banget. Terus aku pergilah ke salah satu manajer investasi. Ketok pintunya lah ya. Ketok pintu. Pak, boleh nggak Pak? Saya mau ini investasi. Kalau di prospektus Pak, itu kan 250.000 minimal ya. Minimal 250. 250 udah saya lah kejangkau lah sama anak baru first jobber waktu itu. Itu kejangkau. Tapi ketika kita ke bank itu udah kayak mimpi 500 gitu. juta. 500 juta. Terus aku pergi ke itu Mbak Jum, ke salah satu fund manager. Bukan salah satu, ada beberapa lah. Jadi
pengalamanku pertama beli reksadana itu tidak di bank tapi langsung ke MI. Karena apa? Karena bisa beli receh 250.000. Layanin tuh ya. Dilayanin dengan senang hati. Nah terus itu aku beli pertama kali itu 500.000 Mbak Jum. Namanya reksadana jenisnya obligasi. Gemeteran Mbak Jum. Megang kertas ya. Iya megang kertas terus uangku mana gitu. Dan waktu itu kalau Sobat Motion pergi ke berinvestasi itu agak ribet loh. Iya. Kita pergi antri nih ya ke bank, ngisi formulir transfer. Banyak lagi formulir. Iya, formulirnya banyak. Udah gitu kita mesti nge-fax ke MI-nya kan. Terus kita telepon, Bu, saya tadi ini masukin fax gini, nanti dia dicek. Lalu dia telepon lagi ke kita. Oh, dananya sudah ada. Begitu prosesnya teman-teman. Seharian lah ya pokoknya. Seharian tuh udah capek banget ya pokoknya. Tapi demi lah ini. Demi. Terus aku tuh kan nggak mudeng baju. Jadi aku selama setahun itu aku nggak nambahin. 500.000 ya udah itu. Diamin aja. Diamin aja. Tapi sama itu. Kita tuh punya persepsi tuh kayaknya agak ada yang salah. Jadi masuk, yang penting udah investasi, gitu kan. Udah tahu nih investasi masuk sini, biarin aja. Terus sambil aku belajar dan setiap bulan teman-teman itu akan dapat namanya laporannya. Jadi aku di kantor tuh sampai sekarang Mbak Jum. Masih ada ya suratnya ya. Suratnya. Terus aku liatin, oh bulan ini naik segini. Terus bulan depan lagi, oh turun segini. Terus akhirnya selama 1 tahun tuh aku pelajari terus. Aku buka Mbak Jum dengan deg-degan setiap bulan. Apakah investasi naik apa turun? Itu cuma obligasi doang. 1 tahun dan aku melalui itu bener-bener 1 tahun tuh pelajarin mereka investasi kemana aja sih? Oh ke obligasi pemerintah, ke korporasi gitu. Dan untung sekali lagi untung nih ya kita sebagai wartawan itu punya emang narasumber yang bener-bener menginformasikan sesuatu yang first hand gitu ya Mbak Jum. Kalau Pak ini kenapa turun? Oh ini karena gini-gini. Protes langsung. Pak ini kenapa turun nih hari ini? Tapi kalau itu aku SMS dulu kan zamannya SMS. Pak terima kasih ya, ininya bagus, kinerjanya bagus. Waktu itu aku ingat. Jadi kalau yang obligasi itu tuh kan dia dapat bukan potong insentif pajak ya. Jadi setiap 5 tahun ganti. Iya ganti. Benar kan? Betul. Kalau enggak turun. Kita kena pajak. Iya. Jadinya obligasinya misalnya reksadana 1, 2, 3. Iya benar. Jadi ganti-ganti terus ganti-ganti gitu ya. namanya. Iya, aku juga sama tuh kejadiannya gitu, begitu. Sama gitu. Terus setahun itu macam aku belajar yang namanya reksadana obligasi. Terus aku pengen naik kelas dong. Oh ternyata it works gitu loh. Uangku dari misalnya karena dari 500.000 itu jadi 550.000. Terus ngomong-ngomong itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Itu sebelum kejadian obligasinya rontok. Sebelum ya. Itu aku sudah mengalaminya Baju. Udah ya, oke. Terus mark to market itu betul. Itu tenang lah udah beli. Terus aku pengen naik kelas Baju. Terus aku beli. Oke lah kita kalau ini bisa berhasil, it works ya. Terus coba kita naik kelas ke reksadana saham. Ternyata waktu itu reksadana saham kan luar biasa teman-teman. Naik. Indeks itu bisa naik 50%, 70%, pokoknya merem aja kita tinggal tuh udah jadi duit gitu. Terus ya udah itu aku masuk di situ. Oh ya masuk di situ. Terus tahun 2005 aku belajar perencanaan keuangan. Nah itu jadi lebih tertata Mbak Jum. Jadi ada tujuan. Oh tujuanku ke sana. Untuk mencapai itu apa yang harus aku lakukan? Investasinya tuh di mana? Apa? Itu aku menjadi lebih jelas lagi. Gitu, kalau kemarin pas lagi awal-awal ya meraba-raba ya. Itu aja pokoknya asal nyemplung aja dulu. Nggak tahu jadinya gimana ya aku pakai wae lah. Tapi pernah kejadian yang tadi aku bilang kayak misalnya pernah mengalami amblas lah ya investasinya kayak gitu pernah? Pernah, itu kan beberapa kali Mbak Jum. Mbak Jum ingat, itu kan aku pertama tahun 2000. Terus ada kejadian 9/11. Itu lagi senang-senangnya pindah ke reksadana saham. Jebloklah di Amerika. Oh, amblas semua ikutan ya? Amblas 50% Mbak Jum. Dalam berapa lama? Itu tapi dia bounce back lagi mungkin sekitar 1 tahunan deh. 1 tahunan ya? 1 tahun balik. Itu udah. Terus di dalam negeri ada isu mark to market itu. Itu turun juga. Mungkin bisa diterangin mark to market maksudnya? Itu jadi maksudnya gini, dulu Mbak Jum ada perbedaan perhitungan di obligasi antara obligasi yang dihitung MI dengan yang realnya gitu. Jadi perlu ada penyesuaian dan itu
waktu itu di industri reksadana Reksadana kita tuh doang. agak-agak bikin goncang gitu lah. Kayak waktu itu kan karena si harga kan reksadana kan NAB ya. Iya, NAB yang jadi nilai patokan aktiva kita bersih, gitu kan, betul. nilai aktiva bersih. Jadi kita NAB-nya 100 dijual jadi 110 ya kita dapat 10 10, 10 gitu kan. Nah, NAB-nya ini hitungannya berdasarkan nilai beli. betul. Sementara yang diharuskan sama otoritas ya waktu itu ya Dan nilai pasar. nilai pasar. Makanya sementara nilai pasar obligasi lagi. begitu-begitu. Ya itulah. Itu lucu loh, pernah ada kejadian. Kalau aku pas lagi itu. Jadi kan karena awal-awal tahun 2000-an itu udah mulai asik ya gitu kan. Terus ngajakin teman-teman di kantor yuk gitu investasi gitu. Untungnya bukan aku first-hand yang ngomong ya langsung. Teman-teman, "Yuk, banyak tuh anak-anak kontan tuh pada jalan langsung ke MI-nya. Pas kejadian itu. Disalahin dong baju. Iya. Terus merem aja gini. Nah, ya mau gimana? Itu ada 1-2 reksadana, produk reksadana itu bisa turun dalam sehari, Betul. 2 hari itu langsung amblas gitu Pas kan. banget. Kayak saham ya baju Iya, reksadana terus saham. aduh, salah gimana ya. Tapi ya begitu, memang gimana ya? Ya akhirnya ya kita bisa melaluinya dan memang itu memang proses yang harus dijalankan karena ternyata itu memang mereka ini telat adjust, begitu di adjust langsung jatuh kayak begitu. Itulah. itulah. Suka dukanya kami mengikuti. Terus ada lagi maju tahun 2008. Tuh, Krisis Amerika. betul. Itu juga Kena. 52%. Kena juga. Itu kalau kayak gitu kita ini sebenarnya tahu ya kondisi wah ini das gitu kan. Karena kan ada delay sebenarnya ya. Betul. Delay dikit sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu tapi gimana kalau Joyce Selalu telat maju. Beneran. Oke, bisa padahal telat. tahu ya, Padahal tahu. tahu. Padahal tahu kita kan selalu dapat info Mbak Jun kan dari berbagai narasumber. Tapi untuk action pribadi gitu aku selalu telat. Nulis dulu. Kasih tahu ke orang dulu gitu. Nah, waktu itu beberapa kali kejadian gitu aku pasti ngobrol sama narasumber kita. Ya. Pak, ini gimana Pak ini? Pak, tapi ini aku nggak buat tulis Pak, buat sendiri. Dan pasti bilang, kamu yakin nggak ini akan membaik lagi? Oh, yakin Pak, tapi saya nggak tahu kapan. Ya, tapi kan yang membaik kan, ya udah tunggu aja. Karena pada masa-masa kalau punya uang, ketika harga aset itu jatuh, itu kesempatan untuk membeli lagi dalam harga yang lebih murah. Jadi kita averaging. Itu sih Mbak Jum yang dan aku lakukan begitu. Justru seperti itu harusnya seperti ya. Itu. Karena kita punya keinginan, ini kan segala berlalu gitu. Kan market nggak mungkin selamanya di atas atau nggak mungkin selamanya di bawah. Pasti ada bottomnya. Tapi di mana bottomnya kan kita sama-sama nggak tahu. Di mana pucuknya juga nggak tahu. Pucuknya juga nggak tahu. Ya averaging. Ya udah averaging dan ikutin aja gitu. Yang aku lakukan sih gitu Mbak Jum, karena udah beberapa kali kena badai ya dan akhirnya juga kita bisa bounce back lagi kok. Iya, sebenarnya bisa bounce back. Ini juga asal sabar aja gitu loh. Sabar. Mungkin karena kalau para sobat medio ini kan banyak kan anak-anak muda ya. Nah, ini kan banyak kan mungkin nggak sabar ya. Latihan sabar lah. Kalau Joyce kemarin lihatnya setiap bulan ya, ini tiap hari. Tiap hari diliatin naik turun stres sendiri. Jangan stres. Gini aja Mbak Jum, anggaplah kita beli tanah gitu loh. Kalau kita beli tanah kan itunya horizonnya jangka panjang. Enggak mungkin kan kita tiap hari Senin lah ngecek broker. Kayak broker harga tanah naik apa turun gitu kan nggak mungkin. Kalau misalnya kita 3 tahun sekali lah gitu kita cek broker. Oh, harga tanahnya naik apa turun. Tapi perlu dicek gitu. juga. Tapi perlu dicek, tapi nggak usah. Kalau emang horizonnya jangka panjang nggak usah tiap hari lah. Tahu nggak Jess? Aku ini karena saking horizon terlalu panjang gitu ya. Kelupaan. Bahkan lupa punya apa gitu. Mesti dicatat Mbak Ju. Mesti dicatat benar. Kalau aku tuh punya ini, setiap bulan Desember aku catat. Jadi tutup buku Desember ya. Dan kita buat persiapan masukin SPT Mbak Jum. Oh betul. Jangan Maret lupa walaupun nih, Maret ya. Sobat media harus punya daftar aset per 31 Desember. Kan enggak kalau kita mepet-mepet itu kita udah filenya kemana udah males nyari gitu loh. Udah kelewat. Kalau bulan Desember nggak bisa di print. Iya bisa di print.
minta lagi ke brokernya kan. Mm-mm. Tetap harus dicatat sobat medio situ. Walaupun kayak reksadana Mbak Jum itu kan bukan objek pajak, Ya, tapi tetap harus dilaporkan sebagai aset kita. betul. Tetap aja harus Oh, ada catatannya. karena nih sobat medio, DJP sama catatan KSE itu udah nyambung, nggak bisa lagi bohong-bohong tuh. Kita punya aset 100, lalu kita dicantumkannya cuma 10, DJP itu bisa ngecek dan dia bisa kasih surat cinta Mbak Jum sama kita. Udah dapat? Oh, nggak pernah jujur. Oh, nggak pernah. Oh, jujur soalnya. Aku punya 100, aku tulis 100 di SPT. Nanti kalau dipanggil, apalagi masalahnya. Kira gitu sih Mbak Jum. Iya. Nah Mbak Jum, kalau Mbak Jum pernah ikut-ikutan nggak Mbak Jum? Soalnya nih kalau aku lihat ya, fenomena Ikut-ikutan apa sekarang, ikutin investasi. Oke. Misalnya kan kita sekarang sudah sangat banyak terpapar informasi. Tiba-tiba di IG-nya si ini bilang, saham ABC mau naik nih. Terus kita nggak ngecek lagi fundamentalnya, nggak ngecek lagi teknikalnya, tiba-tiba langsung beli. Ternyata dia cuma pom-pom gitu. Kira-kira Mbak Jum pernah nggak ikut gituan tuh? Jadi kayaknya lebih sekarang kan pom-pomnya lebih canggih ya. Zaman dulu belum ada ya. Zaman dulu nggak ada. Sekarang kan pom-pomnya lebih canggih ya. Ada yang sambil ngomong sambil naik pesawat, ada yang ngomong sambil maksudnya untuk atau naik mobil gitu ya. Maksudnya untuk nunjukin bahwa hasilnya berinvestasi ini gitu kan. Kebetulan aku enggak. Tapi kalau apa namanya, kalau untuk investasi yang kayak gitu, soalnya masalahnya dari awalnya itu kan aku ketemu sama narasumber ya. Yang udah bener di jalannya Mbak Jum. Iya, walaupun sekarang udah jadi pas lagi pasar sahamnya lagi agak ya lagi diam-diam atau kalau nggak turun, biasanya ya udah kalau mau main-main di saham yang aneh-aneh nggak apa-apa tapi bentar gitu kan. Biasanya kan begitu ya. Kalau karena itu aku nggak ini kalau saham ya, tapi kalau yang bentuk lain selalu bertanya juga. Kayak misalnya investasi apalah ya, bukan tanah, apa sih istilahnya yang properti. Ini loh yang investasi yang ujung-ujungnya jadinya bodong gitu. Oh, ada bodong. Macam-macam sekarang makin canggih Mbak Jum bentuknya. Betul. Itu juga aku selalu bertanya karena gini prinsipnya. Setiap dia menawarkan return pasti, aku selalu memposisikan diri sendiri sebagai orang yang nawarin gitu, Joyce. Kalau nawarin 10% misalnya ya per bulan nih, atau di bawah 5% atau per bulan, itu kita bisnis apa sih sebenarnya? Kerjain apa sih gitu kan? Kok bisa sampai segede gitu gede? Nah, kalau aku jadi pengusaha punya apa namanya, punya modal gede, aku pasti nyari tempat di mana yang bisa menyediakan sumber dana murah. Kenapa harus ngebayarin orang segitu mahal? Itu aja yang kepikiran. Kalau Jas gimana? Segitu ya. Logikanya gitu. Kalau Jas gimana? Aku sih pernah Mbak Jum. Aku pernah ketemu investasi bodong kan waktu itu tahun 2000 investasi udah bener nih. Udah bener nih. Kira-kira aku tahun 2001. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun di jalan yang benar. Terus nggak tahan Mbak Jum karena greedy. Terus aku ditawarin itu investasi di daerah Sukabumi, cabe-cabe gitu-gitu. Ya, pertanian ya. Pertanian Mbak Jum. Dulu pas lagi zaman itu dulu sahabat itu pertanian, peternakan. Terus nama telur bebek, ya kan? Ada bebek juga ya. Ada bebek juga. Cabe. Nah, itu zaman dulu aja bisa di scam gitu. Dia janji berapa? Gede Mbak Jum 10% sebulan, gimana kita nggak tergiur. Itu jangan greedy sahabat medio. Terus masuk berapa lama? Sampai akhirnya ketahuan. Aku masuk pertama nih sedikit Mbak Jum. Terus kan dibalikin sesuai dengan janji. Betul. 3 bulan. 3 bulan. Aku tambah lagi. Ya? Waktu itu aku habis berapa ya? Kayak 25 jutaan gitu. Zaman dulu. Lumayan. Hilang sama sekali. Ya hilang Mbak Jum. Kita mau apa lagi? Tapi kan beberapa kasus kan ditangkap ya. Ditangkap sih, tapi uang kita nggak balik. Orangnya kan cuma pasang badan kan. Masuk penjara aja. Masuk penjara, that's all. Uang kita nggak ada yang balik. Nggak ada yang balik. Kasus investasi bodong itu sejak zaman dahulu kala uangnya nggak balik. Sobat medio. Sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang juga. Iya. Dan bentuknya itu makin lama kan makin canggih. Iya. Kalau dulu zaman aku telur bebek lah, cabe, sekarang kan
macam-macam aset yang NFT dipalsuin, menawarkan apa kripto, aset kripto gitu kan Mbak Jum. Harus teliti juga nih. Iya. Kalau Teman-teman. misalnya mungkin usulnya mungkin lebih baik kita coba dulu yang step by step ya, kayak Joyce ya. Betul. Yang sederhana dulu, yang nggak sederhana ribet. dulu, yang kita mengerti gitu kan. Pahami betul-betul. Saran pertama sih reksadana lah ya. Iya, reksadana atau obligasi. Ori. Ori. Zaman dulu teman-teman, yang namanya obligasi itu Minimal berapa? miliaran Mbak Jum. Satu. Itu produk dewa lah. Nggak bakalan lah raja jelata kayak kita nih bisa punya obligasi ya Mbak Jum ya. Betul. Nggak bakalan, tapi sekarang ini 1 juta. Aduh itu mah teman-teman tuh uang parkir kali ya 1 juta itu udah bisa beli obligasi. Udah gitu aman lagi. Jadi setiap bulan kita dapat returnnya, kita dapat hasilnya dari Ibu Sri Mulyani. Kita kayak dapat uang jajan dari Ibu Sri Mulyani, dan kita juga ikut menyumbangkan ya Mbak Jum ya pembangunan kita, karena obligasi itu dibikin kayak apa? Kemarin waktu COVID itu dibikin untuk beli vaksin, buat mendanai apa BLT gitu ya Mbak Jum ya, bikin infrastruktur. Jadi kita pendanaan ini ya pemerintah ya. Dan itu sangat aman, seaman-amannya. Ya. Namanya obligasi ya, cuman satu kemungkinan aja bahwa kalau negara default baru dia nggak bisa baru bayar. ya, gitu tapi kan amit-amit ya Mbak Jum ya, jangan sampai ya Jangan teman-teman. sampai, gitu kan. Iya, dulu 1 miliar aku ingat. 1 miliar dulu Mbak Jum. Itu kayaknya udah Aduh. 500 juta aja kita udah kena mental Mbak Jum. Tapi sekarang Joyce, itu yang obligasi yang ini kan yang ori ya, yang retail ya, yang non retail pun Yang FR, yang itu 100 juta. Ya, ada 100, ada 50 juta Ya, udah bisa 50 masuk. jutanya udah bisa masuk. Dan kalau yang FR ini teman-teman itu returnnya lebih tinggi daripada yang ori. Ori kan minimal 1 juta ya. Kalau yang FR ini biasanya ada di bank, teman-teman Tanya cek aja ke bank teman-teman masing-masing tuh daftarnya banyak. Banget itu suku bunganya masih tinggi Mbak Jum. Masih di atas 6% masih dapat. Ini ngasih peluang nih. Kalau teman-teman ori kan karena kemarin tuh suku bunganya lagi turun, orinya agak kecil ya. Tapi kalau teman-teman jadi produk FR ke bank itu 50 juta atau 100 juta itu udah dapat jangka panjang, dan imbal hasilnya tuh lumayan banget. Karena dia pasar sekunderinya agak jalan ya. Betul, liquid banget. Liquid Lah. Kapan saja mau dijual, mau beli lagi itu bisa. Atau mau dijual juga bisa. Mau jual juga bisa, kapan aja, anytime lah. Itu bisa banget. Dan itu keamanan itu Mbak Jum. Kayaknya buat teman-teman yang sobat media yang awal-awal investasi itu kan keamanan nomor 1 ya Mbak Jum ya. Kita bikin comfort dulu deh. Kita nyaman nggak berinvestasi? Yang nyamannya apa sih? Misalnya Mbak Jum tadi belinya falas. Aku sampai sekarang nggak beli falas Mbak Jum. Nggak ngerti. Ajarin Mbak Jum. Iya. Itu nggak ngerti. Biarin aja. Kalau Mbak Jum itu ya, itu misalnya aku senangnya di reksadana obligasi misalnya. Ya udah. Masing-masing aja ya Mbak Jum ya. Iya, nyamannya di mana, Senyamannya dan dia dimana. ngerti gimana ini Kita cara paham operasionalnya ya. Dan Betul. mungkin tujuan yang penting. Betul. Karena kadang-kadang ngumpulin duit sampai Nggak ada seberapa tujuannya. sampai seberapa gitu ya. Mungkin apalagi sekarang kita itu aja zaman dulu kan nggak pernah kepikir ya. Mungkin Joyce setelah belajar financial planner baru ngeh ya, kita harus Betul. menyiapkan pensiun. Betul banget. Kalau sekarang apalagi anak-anak muda, orang baru mulai kerja disuruh nyiapin pensiun Itu gitu. kayaknya nggak masuk akal Jauh ya amat gitu teman-teman. ya. Tapi itu siapin bener-bener deh, karena teman-teman apa? Walaupun teman-teman punya jam sostek ketenaga kerjaan, BPJS. BPJS ketenaga kerjaan, terus teman-teman punya jatah pensiun di kantor, percaya itu nggak Kurang. bakalan cukup. Ya. Karena survei sudah membuktikan Mbak Jum, Ya. kita cuma dana pensiun publik kayak BPJS itu dengan dana pensiun kantor itu cuma 30% dari penghasilan kebutuhan kita. Terus 70% nomok dari mana gitu. Nah, bikinlah sendiri. Kan maunya kita independen ya. Betul. Jangan minta, nyusahin. jangan nyusahin. Jangan nyusahin anak, jangan Menyelesaikan nyusahin. generasi sandwich. Oh ya. Kelar lah di kita. Kelar di kita ya. Siap-siap. Apa nih pesannya kita untuk generasi-generasi muda untuk yang Ya, menurut aku sih ya finansial. mau terus belajar Mbak Jum. Betul. Karena Kita juga masih belajar kita ya. masih belajar. Zaman dulu Mbak Jum kan nggak ada yang namanya crowdfunding Mbak Jum. Betul.
NFT nggak ada. Nggak ada. Kripto nggak ada. Kripto nggak ada. Sekarang kami juga harus belajar gitu. Oh, jadi beli kripto. Kalau NFT aku belum pernah beli Mbak Jum. Kompas bikin loh NFT. Iya, Pada iya. beli belum? ada ya. Kompas sudah bikin NFT-nya bagus-bagus loh. Itu bisa tuh teman-teman simpan. Nah, kita harus belajar dan Terus belajar lah terus ya. belajar dan nggak FOMO gitu. Karena ini buat aku sih Mbak Jum, investasi itu sangat private, sangat pribadi gitu. Mbak Jum senangnya A, aku senangnya B. Nggak bisa lah Nggak ada yang memaksakan. jadi salah ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya udah, emang kalau udah ngerti dan sama-sama cuan ya udah happy aja gitu kan. Betul. Gitu sih kalau aku Mbak Jum. Nah Mbak Jum, gimana Mbak Jum? Kita sudahi dulu ya Mbak Jum obrolan kali ini Iya, ya. nanti kalau kita ngobrol terus ini nggak selesai nih guys ya. Terima kasih Sobat Medio ya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tungguin aja Mas Jum ya. Ya, ada episode berikutnya ya. Selanjutnya. Kita ngobrolin apa nanti kita obrolin nanti ya. Betul. Nah, saya Joyce dari Kompas. Saya Jumiati dari Kontan. Undur diri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye.